Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini seorang guru inovatif, yaitu Ibu Mariani SPD MPD. Selamat datang Ibu, panggilannya Bu Yani ya Bu ya. Oke, selamat datang Ibu di podcast kami. Terima kasih. Hari ini kita akan ngobrol nih tentang inovasinya Bu Yani, tentang mengembangkan kegiatan Si Manis melalui pojok baca SMPN 2 Banyuasin 3. Nah, menarik ya sahabat inovasi, karena apa sih kegiatan Si Manis ini? Apa berhubungan sama gula atau gimana? Kita langsung tanya aja sama Bu Yani. Yang dimaksud dengan kegiatan Si Manis ini apa Bu? Bisa dijelaskan nggak? Baik, terima kasih Mbak Ika. Ya. Terima kasih atas undangannya juga. Ya. Senang bisa hadir di podcast ini. Ya, Ibu. Si Manis itu singkatan dari kata kalimat siswa membaca dan menulis. Oke. Si Manis ini lahir diilhami, dilatar belakangi dari adanya Kemendikbud melalui Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu pada tahun 2016 yang meluncurkan sebuah gerakan yang dinamai Gerakan GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Nah, untuk mendukung program pemerintah ini, maka Kabupaten Banyuasin melalui Bupati Banyuasin Haji Asqalani meluncurkan sebuah program yang disebut dengan Si Manis, Siswa Membaca dan Menulis. Nah, kaitannya dengan Si Manis yang ada di SMP kami, di SMP Negeri 2 Banyuasin 3, itu untuk mewujudkan kedua program ini, pertama program pemerintah, kemudian juga program pemerintah Kabupaten Banyuasin, maka SMP Negeri 2 Banyuasin 3 ini membuat sebuah inovasi berupa pojok baca. Pojok baca ini sebetulnya belum ada ruangan khusus. Seharusnya pojok baca ini ada ruangan khusus, apakah dia konsepnya terbuka atau di ruangan. Tetapi karena memang di SMP kami itu belum ada yang khusus untuk pojok baca, maka saya berinspirasi untuk membuat pojok baca itu di bagian belakang dari aula pertemuan kami. Jadi ada suatu tempat gitu ya di aula ya, dimanfaatkan ya Bu ya. Kalau tujuannya sendiri atau manfaatnya setelah dengan adanya pojok baca ini gimana Bu? Tujuannya yaitu agar siswa kembali seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini minat bacanya itu sangat rendah. Nah, oleh karena itu kita lewat siswa yang ada di SMP Negeri 2 berharap tuh bisa meningkatkan keinginan membaca ini, tujuannya itu. Nah, manfaatnya ya siswa bisa mendapatkan bahan bacaan, kemudian bisa mendapatkan suasana yang nyaman, karena kita buat senyaman mungkin meskipun dengan bahan yang sesederhana mungkin. Nah, sehingga manfaat lain tidak hanya membuat siswa yang tadinya minat bacanya menurun menjadi meningkat, tetapi juga ternyata manfaat lain yang saya sebetulnya tidak saya sangka akhirnya menjadi tempat bersuap foto, karena aula pertemuan itu kan biasanya digunakan untuk pertemuan guru-guru se-Banyuasin, kemudian pertemuan para guru bidang studi, acara ya, gitu. Nah, jadi tidak hanya oleh warga sekolah SMP Negeri 2, tapi juga dari warga pada saat ada acara. Iya, ada acara mereka bersuap foto di situ. Ini digagasnya dari tahun berapa Bu? Sebetulnya sudah lama, tetapi resminya tahun 2019. 2019 sudah mulai implementasi gitu. Saya mencoba juga ke kelas-kelas, tetapi yang namanya kelas kan perlu pengawasan khusus, sehingga ada yang bertahan, ada yang tidak. Khusus kelas saya, alhamdulillah sampai hari ini masih bertahan pojok bacanya. Gitu ya. Jadi saya mengelola sekaligus dua, untuk yang pojok baca SMP, kemudian pojok baca kelas. Gitu, ada dua ya, ada dua jenisnya gitu. Ya, itu di luar dari perpustakaan. Jadi gitu. Pojok baca kelas itu letaknya ada di dalam kelas. Iya,
Oh khusus gitu, untuk kelas memanfaatkan saya. ruang kelas gitu ya Bu ya. Nah kalau dari 2019 itu sudah dilaksanakan gitu, ada nggak dampak yang dirasakan oleh siswa ya? Maksudnya berdasarkan apa testimoni atau memang tadinya siswa itu mungkin ke kantin atau kemana terus tiba-tiba setelah adanya pojok baca ini lebih membacanya lebih meningkat gitu. Pojok baca SMP Negeri 2 Banyuasin 3 itu pusatnya bahan bacaan literasi. Jadi bahan bacaan literasi siswa ini terkoordinir, terkumpul di pojok baca. Sehingga setiap hari mereka sudah terprogram, sekolah sudah membuat program 15 menit sebelum belajar mereka membaca. Jadi pagi mereka melalui perwakilan kelasnya mengambil bahan bacaan itu beserta daftar hadir. Mereka membaca di kelas 15 menit sebelum belajar. Setelah itu mereka kembalikan lagi ke sana. Nah, kemudian dari hasil membaca mereka itu mereka harus membuat sinopsis. Meski satu kalimat atau satu paragraf mereka harus mempunyai hasil dari membaca 15 menit itu. Setiap hari 15 menit sebelum belajar dan itu. Dan hasil sinopsis itu dilombakan. Oh gitu. Dilombakan sehingga nanti apakah nanti dia kalau bisa 1 bulan karena kita kemarin masih pandemi daring ya, sehingga anak-anak juga tidak bisa aktif setiap hari, sehingga kadang dilaksanakan 2 bulan atau 3 bulan sekali dan puncaknya itu nanti diberikan penghargaan apakah berupa hadiah dan itu sudah dilaksanakan. Termasuk para gurunya, pemenangnya juga sudah pembimbingnya ada. Ya gitu. Iya, pembimbingnya. Gitu. Nah, kan itu 2019 ya Bu ya. Adanya memang sebelum pandemi. Nah, kalau kita bicara soal pandemi kan dimulai di awal 2020. Nah, itu ada nggak Bu dampak penurunannya? Kan tentu anak-anak kan tidak sekolah nih, sekolahnya secara daring. Itu ada nggak siasat atau trik untuk supaya pojok baca ini tetap aktif gitu? Ya itu tadi, ketika ketemu mereka mempunyai satu buku yang mencatat hasil sinopsis mereka setiap hari. Jadi kalau tadinya mereka daring ataupun tidak daring, minat baca itu sangat menurun. Tetapi sekarang melalui pojok baca yang diprogram dengan kegiatan literasi ini, si manis ini, maka mereka menjadi aktif. Mau tidak mau mereka harus membaca yang tadinya mungkin fiksi atau apalagi non fiksi ditinggalkan. Sekarang mereka kembali ke itu. Dan ada dampak yang lebih positif lagi. Hasil dari sinopsis mereka itu yang tadi yang kata saya, mereka bisa berlomba, itu sangat memacu minat mereka. Mereka termotivasi, semangat. Kalau mereka bisa mengetik silakan, dan lebih banyak juga berkreasi lewat tulisan. Sehingga tulisan itu yang ditulis dengan sesederhana mungkin tetapi dibuat secantik mungkin. Nanti hasil dari sinopsis mereka ini ditempel lagi di mading sekolah. Mereka akan bangga, loh ini karya saya gitu. Nah, ya, dan kemudian alhamdulillah saat ini berkat kegiatan menulis ini, alhamdulillah kami sudah mengikuti lomba GSMB tingkat nasional. Dan buku sudah di tangan kami sekarang. Jadi buku kumpulan puisi 50 siswa SMP Negeri 2 Banyuasin 3 ini baru nyampe. Nanti akan launching dan mungkin akan divideokan. Ini ikut lomba tingkat nasional. Dan kalau saya tidak salah itu tidak banyak SMP yang di Sumatera Selatan ikut lomba itu. Ya, kalau tidak salah tapi saya tidak tahu kalau dari kabupaten lainnya itu dari SMP Negeri 2. Dan saya itu tidak sadar kalau misalnya kita menjadi peserta di satunya tingkat SMP. Alhamdulillah itu sudah terbit dan ber-ISBN. Wah, ini menarik sekali ya sahabat inovasi, karena ternyata inovasi ini tidak hanya mendukung kegiatan pemerintah kabupaten ya, tetapi tidak juga hanya menyediakan bahan bacaannya, tetapi dibuatkan program khusus sehingga anak-anak bisa motivasi membaca dan menulisnya lebih meningkat gitu ya Bu ya. Kalau rencana pengembangannya ke depan kayak apa nih Bu? Itu tadi rencananya saya akan saat ini bukan ke depan, saat ini memang sudah dilakukan. Ada lomba pojok baca antar kelas. Kemudian target nasional sudah tercapai, terbit buku itu. Buku. Insya Allah kalau nanti ada lagi event yang lain, dan untuk buku kepala sekolah juga insya Allah nanti akan terbit buku tunggal. Antologi buku puisi para guru itu insya Allah akan terbit, dan saya sedang menggarap buku tunggal saya. Insya Allah gitu. Dari Ibu sendiri ya. Nah, terakhir nih Bu, pesan dan kesan untuk sahabat inovasi di rumah Bu, silakan. Kepada
sahabat inovasi, jangan ragu untuk berkreasi. Meski sekecil apapun yang kita lakukan, berpikirlah apa yang kita lakukan itu akan bermanfaat jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya juga berterima kasih kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang sudah sangat mensupport kegiatan inovasi untuk Lomba Guru Inovator ini, kemudian kepada seluruh pihak yang terkait, dan terkhusus lagi kepada Bapak Haji Asqalani selaku Bapak Bupati Banyuasin yang telah meluncurkan gerakan Simani sehingga terciptanya kreasi dan inovasi di SMP Negeri 2 ini berkat adanya gerakan Simanis. Dan kemudian saya juga berterima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Banyuasin 3, Ibu Elisa Estarini SPD MSI, selaku kepala sekolah saya beserta para guru dan rekan-rekan saya dan terutama para siswa saya di SMP Negeri 2 Banyuasin 3. Terakhir, kepada Balid Bangda, saya mempunyai sebuah pantun. Berjalan ke rumah Cik Ida, diajak mampir untuk makan kueni. Terima kasih kepada Balid Bangda karena telah sudi memanggil kami. Kemudian satu lagi, banyak berita tentang koruptor. Daripada pusing, lebih baik makan markisa. Alhamdulillah bisa ikut lomba guru inovator. Siapa tahu banyak manfaat buat bangsa. Terima kasih Ibu Yani sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan Pojok Baca ini berkembang ya dan bisa menginspirasi mungkin sekolah-sekolah lain untuk mengikuti inovasi ini sehingga minat baca dan menulis siswa lebih meningkat Ibu ya. Terima kasih. Nanti mungkin setelah adanya menang atau gimana gitu kita undang lagi ya Bu ya, sharing lagi ya inovasinya di podcast kita. Ya sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang inovasinya Bu Yani bisa meninggalkan komentar atau pertanyaan pada kolom komentar YouTube podcast kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.